saya punya teman-teman kawan-kawan yang mualaf yang mereka ini sungguh-sungguh belajar agama Islam. Justru mereka para jadi dai gitu. Justru orang-orang yang mualaf baru mengenal Islam, mereka sangat punya giroh, punya semangat untuk mempelajari agama Islam itu sendiri. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya nih Mas Nia. Bahwa di ajaran Islam itu ketika Mas kemarin masuk agama Islam, lalu kemudian Mas kan belajar tuh ya, belajar agama Islam. Di pertengahan pembelajaran, Mas juga belajar beberapa pemahaman. Iya, betul. Ada pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Iya, betul. Ada pemahaman salafi. Ya, Mas juga belajar nih. Saya juga belajar juga. Salut sama Mas ini. Jadi Mas Islam ini yang sudah belajar pemahaman satu ya, pemahaman ahli sunnah ya, tentu ya. Yang keduanya ada pemahaman salafi. Pernah belajar juga ya? Pernah belajar juga. Awalnya kenapa itu bisa belajar ke salafi, lalu sekarang belajar lagi ke ahli sunnah? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah lagi? Ahli sunnah lagi. Alasannya kenapa? Sebelumnya, karena saya waktu itu dikatakan bahwa di Islam itu ada 73 golongan. Nah, sebenarnya saya bermaksud untuk mempelajari ke 73 golongan tersebut. Nah, tapi kan karena ada kendala orang-orangnya pada sembunyi kemana saya juga kurang tahu. Kebetulan yang ada ini cuma salafi dan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jadi kebetulan itu yang lain-lain seperti golongan-golongan yang lain masih belum ketemu orangnya. Nah, sebetulnya perbedaannya menurut Mas sendiri yang sudah dialami apa perbedaannya? Kalau untuk perbedaan itu yang saya alami banget itu ada di dalam ibadah. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah itu dia lebih tenang, lebih rileks, lebih kalem, nggak kaku, nggak menggebu-gebu, kalem lah, masih ada batas toleransi yang bisa. Sedangkan salafi itu mereka lebih menggebu, bagus sebenarnya menggebu-gebu, mungkin tidak cocok lah dengan saya. Tapi meskipun saya perbedaan itu kita toleran ya. Ya, artinya kita silahkan perbedaan jadi persoalan. Cuman dari titik perbedaan itu, perbedaan tersebut, pemahaman tersebut bisa ambil kesimpulan bahwa Mas itu ternyata lebih condong ke pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Oke. Jadi bedanya itu Mas, Ahlussunnah wal Jamaah itu diantaranya seperti tawasul. Seperti tawasul. Biasanya kawan-kawan di salafi itu yaitu menjustifikasikan bahwa tawasul itu perbuatan yang syirik. Iya, tabarruk betul. Itu syirik gitu ya. Terhadap manusia, betul sekali. Tabarruk, kemudian tawasul ke makam. Artinya tawasul ini dibatasi. Tawasul kepada yang lain seperti tawasul kepada para nabi itu tidak boleh. Ya. Iya, betul sekali. Ya, betul ya. Betul sekali. Kemudian tawasul kepada orang yang sudah meninggal juga tidak boleh. Dalam yang saya pelajari itu adalah bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah. Sesat banget nih. Oke, menurut Mas sendiri setelah belajar di salafi, bid'ah dolalah itu seperti apa konteksnya? Bid'ah dolalah itu udah termasuk seperti syirik kepada, seperti menduakan Allah lah. Seperti itu. Makanya waktu itu sempat berpikir kembali menggunakan akal pikiran, akal sehat saya yang jernih. Saya sempat meminta petunjuk Allah, mana sih yang benar ini, sebenarnya ajaran mana yang benar. Iya. Lalu ujung-ujungnya tetap dikasih tanda bahwa mungkin Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih kalem dan lebih bisa rahmatan lil alamin. Yang penting ini adalah Islam rahmatan lil alamin, dan rahmatan lil alamin itu saya temukan di Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak saya temukan di salafi sama sekali. Ya, Masya Allah. Karena mereka golongan yang tertutup, hanya mau berkumpul dengan golongan yang mereka sendiri. Tidak mau bercampur. Tidak mau bercampur. Oke. Terkait dengan tawasul tadi ya. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad ya, Nabi itu dulu mengislamkan orang-orang kafir. Dan saya juga heran sekali ketika di zaman sekarang orang-orang muslim mengkafirkan orang muslim itu sendiri.
Ini yang jadi bahan pertanyaan kepada kawan-kawan. Astagfirullah. Iya, Ya, betul. jika Rasulullah SAW dulu itu mengislamkan orang-orang yang kafir, kenapa di zaman ini orang Islam malah mengkafirkan orang-orang Islam sendiri? Padahal jelas bahwa takfir itu haram. Mengkufurkan, memusyrikkan orang lain itu haram. Memusyrikkan orang lain, mengkufurkan orang lain tidak boleh. Ya, jadi berkaitan dengan tawasul, Allah sendiri di dalam Al-Quran menggunakan kata al-wasilah. Al-wasilah itu ada alif lamnya ya. Jadi al-wasilah itu kalau kita kaitkan dengan kaidah ilmu usul fikih, maka dia mempunyai makna general, mempunyai makna yang umum. Berarti tidak terfokus kepada 3 perkara. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad untuk pengampunan dosanya, lalu bagaimana orang Yahudi ketika berangkat perang mereka bertawasul kepada Nabi Muhammad untuk diberikan kemenangan di dalam peperangannya. Lalu bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka itu menyimpan asar atau peninggalan Nabi Muhammad SAW, dan terus menerus sampai saat ini. Artinya kita sah-sah saja mendoakan orang-orang yang meninggal dengan mengharapkan keberkahan dari Allah, hanya dari Allah. Kita itu Ahlussunnah wal Jamaah ketika ditanya, kamu ngalap berkah kepada kuburan atau kepada Allah? Maka mereka pasti akan menjawab, kami meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kuburan. Bukan, ini terkadang memang persoalan yang dituduhkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mereka berdoa di atas kuburan atau di kuburannya orang-orang soleh, para aulia Allah, lalu menuduh bahwa mereka itu minta kepada orang yang ada dalam kubur. Secara logika, minta kepada orang kubur ngapain? Kan gitu ya. Minta kepada orang kubur, kepada orang yang sudah meninggal, itu nggak ada gunanya. Ketika mereka ditanya, pasti mereka akan menjawab bahwa yang kami minta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami meminta hanya kepada Allah, bukan meminta kepada orang yang berada di dalam kuburan, karena mereka sudah tidak punya daya upaya. Hanya saja karena mereka mempunyai maqam, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kami berniat untuk mendoakan mereka dengan harapan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka, Allah menurunkan keberkahannya kepada kita dengan sebab kita mendoakan mereka itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi wasilah itu banyak.